Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk pertama kalinya ya saya diberi kesempatan berbagi ilmu di Masjid Al-Kahfi di daerah apa namanya? Ampel, Boyolali. Dan kabarnya ini masjid termasuk legendaris ya di sini ya. Menjadi cikal bakalnya kajian-kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bicara tentang tawakal. Bagaimana cara memahami masalah tawakal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tawakal ayyuhal ikhwah adalah salah satu dari amal saleh yang berkaitan dengan hati kita. Karena amalan itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Dan ucapan itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sebagaimana perbuatan juga ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, tawakul di sini ini adalah bentuk dari perbuatan yang tidak kelihatan. Maka itu adalah amalan hati kita, min amalil qulub. Dan dia termasuk bagian yang sangat penting sekali dari keimanan seorang muslim. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal ini? At-tawakkul huwa i'timadul qalbi 'ala Allah ma'a badal al-asbab, ya. Menggantungkan harapan kita kepada Allah, ya, namun dengan mengupayakan sebab-sebabnya. Seseorang yang menggantungkan harapannya kepada Allah namun dengan mengupayakan sebab-sebabnya. Dia berharap apa misalnya? Dia berharap sehat. Yang bisa memberikan kesehatan Allah. Tapi kesehatan itu ada sebab-sebabnya. Dan Allah juga yang menciptakan sebab-sebab itu. Nah, untuk bisa mendapatkan apa yang dia harapkan dari Allah tadi, dia upayakan juga sebab-sebabnya. Itu namanya tawakal. Bukan bertumpunya, berharapnya pada sebab. Bukan juga berharap kepada Allah namun tidak mengupayakan sebab, bukan. Jadi tawakal itu dua unsur ini dijadikan satu. Ada harapan dan itu hanya kepada Allah, namun dibarengi dengan mengupayakan sebab-sebabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa untuk melakukan segalanya. Oleh karena itu tidak boleh kita berharap kepada selain Allah. Karena apapun harapan kita itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun semua sebab sudah dia lakukan, tidak akan terjadi. Ya. Ketika Allah menghendaki, dengan sebab yang sederhana akan terjadi. Ya. Nanti kita akan berikan contoh-contoh yang lebih meyakinkan lagi tentang bahwasanya harapan itu nggak boleh kita gantungkan kepada sebab-sebab yang kita ketahui. Sebagai contoh ayyuhal ikhwah, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Al-Quran, beliau itu berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun.
Falabitha fihim alf sanatin illa 50 'aman. 950 tahun dakwah. Sebabnya luar biasa ya. Cara dakwahnya Nabi Nuh dijelaskan oleh Allah di surat Nuh. Qala inni da'awtu qaumi qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang malam, malam dan siang, lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi anehnya semakin didakwahi semakin lari mereka. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tiap kali aku dakwahi mereka, mereka justru menyumbat telinganya dengan tangannya, dengan jarinya, tutupin gini. Wastaghshaw thiyabahum, tidak cukup dengan menutup telinga, mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka. Enggak mau ngelihat Nabi Nuh. Wastakbaru istikbara, dan semakin menyombongkan diri. Padahal dai-nya itu nabi loh. Bukan nabi biasa, tapi ulul azmi minar rasul. Rasul yang terkenal dengan keuletan dan kesabarannya. Dan durasi dakwahnya siang malam, bukan seminggu sekali, bukan dari maghrib sampai isya, apalagi cuma sebulan sekali, siang malam didakwahi itu kaumnya. Dan itu selama 950 tahun. Tapi kalau Allah belum menghendaki itu memberikan hasil yang diharapkan oleh Nabi Nuh, ya yang akan terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang diharapkan oleh Nabi Nuh. Harapan seorang nabi ya semua kaumnya masuk Islam, ya kan? Tapi apa kata Allah? Fama amana ma'ahu illa qalil. Di ayat yang lain, di surat yang lain. Maka tidak ada yang mengimani beliau atau yang beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Kalau kita baca tafsir, ada beberapa riwayat. Ada yang bilang sedikit itu 12 orang, ada yang bilang 40. Riwayat paling banyak mengatakan 80 orang. Bayangkan, 950 tahun didakwahi siang malam cuma dapat pengikut 80 orang. Bahkan ada nabi yang enggak dapat mengikut sama sekali, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika beliau Mi'raj. Wa ra'aitu nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali, ada yang cuma satu pengikutnya, ada yang dua, ada yang tiga. Demikian juga Rasulullah SAW berusaha mendakwahi pamandanya yang tercinta Abu Thalib. Berhasil? Kalau hasilnya itu sesuai harapan Rasulullah, itu tidak terjadi. Oleh karena itu, padahal beliau adalah Sayyidul Mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT. Jadi kita nggak boleh lupakan poin yang satu ini, ayyuhal ikhwah. Ya, sebab-sebab yang kita upayakan itu adalah bagian dari perintah Allah. Namun bukan itu yang akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena kalau sampai ada keyakinan bahwa sebab itu bisa langsung memberikan pengaruh, bisa langsung menimbulkan hasil tanpa izin Allah, orang ini terjerumus dalam syirik akbar. Man i'taqad anna as-sabab yu'athiru bidzatihi fasyirkuhu mukabbaru. Siapa yang punya keyakinan bahwa sebab itu bisa menimbulkan efek secara langsung, ya, terlepas dari Allah kehendaki atau tidak Allah kehendaki, secara langsung sebab itu bisa menimbulkan akibat, orang yang punya keyakinan seperti itu berarti dia terjerumus dalam syirik akbar, bukan asghar lagi, akbar. Baik.
Perintah untuk bertawakal cukup banyak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, di surah Al-Maidah ayat 23. Disebutkan objeknya terlebih dahulu. Dan kepada Allah bertawakallah kalian. Ya, disebutkan objeknya baru kata kerjanya. Padahal biasanya objek itu disebutkan setelah kata kerja kan. Nah, dalam ilmu balaghah taqdim ma haqquhu mendahulukan sesuatu yang pada dasarnya itu disebutkan belakangan mengandung makna pengkhususan. Jadi yang disebut duluan itu memang khusus ke situ saja. Contoh lainnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Susunan kalimat yang umum digunakan adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Tapi didahulukan objeknya Allah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat yang lain fa iyyaya fa'budun. Ini berarti memang yang namanya ibadah dan minta tolong hanya boleh ditujukan kepada Allah. Minta tolong tentunya dalam hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, ya, itu yang dimaksud. Demikian juga dalam tawakal. Tawakal ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Wa 'alallah. Disebutkan dulu di sini objeknya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Syaratnya kalau kalian itu benar-benar beriman, maka hanya bertawakallah kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, termasuk kepada usaha sendiri. Jerih payah, nggak boleh kita tawakal kepada jerih payah. Tawakal kepada Allah, ayyuhal ikhwah, termasuk akhlaknya para rasul, akhlaknya para nabi dan para rasul. Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Para rasul itu berkata kepada kaumnya, ya sebetulnya kami ini hanya manusia biasa seperti kalian. Bedanya Allah memberikan karunia besar kepada kami, yaitu berupa nubuwah dan risalah itu. Yamunnu ala man yasha. Allah bebas memberikan karunia besarnya ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kami sebetulnya tidak punya kuasa apapun untuk memberikan kekuasaan kepada kalian kecuali sebatas yang Allah izinkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Ayat selanjutnya, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Dan apa alasannya kami tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan yang memberikan kami hidayah itu juga Allah sendiri, bukan yang lain. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah, padahal yang telah memberi kami hidayah ke jalan-jalan ini, jalan kebenaran ini juga Allah. Waqad hadana subulana. Jadi jelas di sini di surat Ibrahim ayat 11 dan 12 tadi bahwa tawakal ini adalah termasuk akhlaknya para nabi dan para rasul. Kalau nabi aja diperintahkan untuk bertawakal, apalagi umatnya. Dan tawakal tadi harus menggabungkan antara dua hal. Tidak boleh hanya mengupayakan sebab-sebab kemudian meyakininya sebagai penyebab keberhasilan dia. Itu namanya kufur syirik. Itu akidahnya Qarun itu. Qarun itu ketika diingatkan agar jangan sombong, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Wah, ini semua aku dapatkan karena ilmuku. Maka sekejap ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga orang hanya bersandar kepada Allah namun tidak mau mengupayakan sebab apa-apa.
Ini orang yang tidak waras. Ya. Jadi makanya para ulama kita bilang orang-orang yang hanya bertumpu pada sebab itu akidahnya nggak beres. Sebaliknya orang-orang yang hanya hanya mengharap kepada Allah tanpa mau mengupayakan sebab, itu akalnya nggak beres. Sedangkan ahlu sunnah itu dua-duanya. Dia bertumpu berharap kepada Allah saja, namun dia upayakan sebab-sebabnya. Nabi SAW itu pasti ditolong oleh Allah. Janjinya Allah kok. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kami benar-benar akan menolong, memenangkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di dunia. Tapi kemenangan itu didapatkan dengan pengorbanan, dengan upaya, dengan dakwah, dengan jihad, atau hanya dengan berharap kepada Allah tanpa upaya? Al-jawab, sirahnya beliau membuktikan bahwa beliau melewati proses yang sangat panjang untuk bisa mencapai itu. Padahal bisa saja Allah memenangkan beliau tanpa harus intimidasi di Makkah 13 tahun, tanpa harus menyaksikan sahabat-sahabatnya disiksa bahkan dibunuh di depan mata, tanpa harus mendapat perlakuan yang sangat tidak terhormat dari orang-orang Quraisy, tanpa harus berperang sampai terluka. Allah bisa menangkan Rasulullah. Bisa kan? Dengan kata-kata bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Allah kalau menghendaki sesuatu itu untuk terjadi, cukup Allah mengatakan jadilah. Maka akan terjadi apa yang dikehendaki. Tapi memang tidak ada ceritanya. Menang tanpa berjuang tidak ada ceritanya. Nabi yang sangat bertawakal, dia juga mengupayakan sebab-sebab semaksimal kekuatan beliau. Dan beliau kalau kaitannya dengan menang perang, maka Nabi mengatur strategi, membagi-bagi pasukan, ya, menyebar mata-mata, pakai baju besi, kemudian memilih tempat yang strategis, mengatur tipu daya, karena perang itu tipu daya, adu strategi. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk doa dan minta bermunajat kepada Allah SWT. Bahkan baju besinya Rasulullah rangkap dua loh, rangkap dua baju besinya. Jadi itu beliau lakukan karena memang itu bagian dari tawakal. Ya. Ketika Nabi mau hijrah dan beliau dalam pantauan orang-orang musyrik. Orang kalau dalam pantauan itu ketika dia ingin melarikan diri, dia harus sembunyi-sembunyi. Begitu kan? Walaupun ini utusannya Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, tetap dia harus mengupayakan sebab-sebab. Maka beliau tidak langsung pergi ke arah Makkah. Beliau sembunyi dulu di Gua Hira. Ya. Selama 3 malam. Dan diaturnya bagaimana ada yang mengirimkan logistik selama 3 malam ini. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq mondar-mandir mengirimkan logistik untuk Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diperintahkannya Amir bin Fuhairah, ada satu orang gitu diperintahkan untuk menggembalakan kambing atau menggembalakan unta di dekat gua supaya bisa diminum susunya, sambil cari-cari informasi tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika tiba-tiba orang yang mereka awasi ini tiba-tiba menghilang. Mereka pasti akan mengirim orang untuk mengejar kan, yang diprediksi orang kalau mau ke Madinah tuh lewatnya sini, disebar mata-mata, dibikin sayembara. Siapa yang bisa menemukan 2 orang ini maka akan diberi 100 ekor unta. Hadiah yang besar sekali ketika itu. Maka Nabi untuk menghindari itu semua, Nabi lakukan sebab-sebabnya.
di samping juga berdoa. Jadi tidak boleh seseorang itu mengabaikan sebab, ya. Karena itu bukanlah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpangku tanganlah, hidayah sudah ditakdirkan oleh Allah, betul, tapi hidayah itu perlu diperjuangkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ingin dapat hidayah, sebabnya harus ada mujahadah, harus ada pengorbanan, perlawanan. Singkirkan itu ego, singkirkan itu hawa nafsu, duduk di majelis ilmu. Kalau perlu dihafalkan, kemudian diamalkan, baru dapat hidayah. Tidak bisa santai-santai, berpangku tangan, ogah-ogahan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa'ala al-'abdi ay yakuna qalbuhu mu'tamidan 'ala Allah. Kewajiban seorang hamba adalah hatinya bergantung, bersandar, bertumpu kepada Allah, la 'ala sababin minal asbab, bukan kepada sebab-sebab yang biasa diupayakan, bukan bertumpunya kepada sebab. Wallahu yuyassiru lahu minal asbab ma yuslihuhu fid dunya wal akhirah. Kalau dia bertumpunya kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan sebab-sebab yang akan menjadikan dia baik dunia dan akhirat. Ya, tetap dia upayakan sebabnya, tapi dia akan merasakan itu mudah, ada kemudahan pada upaya yang dia lakukan karena dia tawakalnya kepada Allah, bukan kepada usahanya. Contohnya, contoh makhluk yang tawakalnya bagus, tahu nggak apa? Burung, ya. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan beri kalian rezeki seperti memberi burung, memberi rezeki kepada burung. Burung tuh nggak ada yang nyimpan makanan di kulkas nih, Bapak Ibu. Nggak ada burung yang nyimpan rekening di bank, ya. Nggak ada burung yang numpuk-numpuk sembako di rumahnya, di sarangnya, nggak ada. Burung itu cari makannya harian, rezekinya tiap hari, dan dapat ya buat hari itu, besok cari lagi, dan selalu dikasih sama Allah, betul kan? Betul. Justru yang sering kelaparan itu manusianya, yang suka numpuk-numpuk ini yang sering kelaparan. Kalau kalian itu benar tawakalnya kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya kepada kalian seperti memberi rezeki kepada burung. Bagaimana itu burung? Taghdu khimasa. Di pagi hari dia terbang meninggalkan sarangnya. Al-ghudu itu adalah pergi di pagi hari. Dalam keadaan apa? Khimasa, perutnya kosong. Cari makan. Jadi makanan itu bukan datang ke sarangnya dia, tapi dia cari, dia tinggalkan sarangnya, dia pergi terbang cari makan. Sore-sore dia pulang perutnya udah penuh berisi makanan. Wa taruhu bitana. Besok pagi gitu lagi, cari lagi, dapat lagi, pulang lagi. Jadi Allah akan mudahkan kepada orang-orang yang bertawakal itu sebab-sebab yang akan menjadikan dia baik di dunia maupun di akhirat. Fa in kanatil asbabu maqduratan lah, kalau sebab-sebab yang akan menjadikan dia itu baik sudah ditakdirkan menjadi miliknya, artinya sebab itu Allah takdirkan terrealisasi pada hamba yang bertawakal ini, wa huwa ma'murun biha. Kalau sebab-sebab itu adalah sebab-sebab yang mampu dia upayakan, artinya sebab itu banyak, ya. Orang mau sehat, di antara sebabnya apa misalnya? Berobat kalau sakit, ya. Kalau untuk memelihara kesehatan, olahraga, apalagi istirahat yang cukup, ya. Tidak merokok, tidak minum minuman keras,
tidak makan makanan-makanan yang berbahaya bagi kesehatan, kemudian nutrisinya cukup. Ini banyak faktor kan. Tapi kadang tidak semuanya itu mampu diupayakan. Ada sebagian yang bisa, ada yang tidak bisa diupayakan. Misalnya orang sakit suruh olahraga, nggak bisa lah, saya sakit. Ya cara sehatnya dia berobat, istirahat. Ya. Orang yang tidak sakit namun dia macam-macam lah ya. Intinya sebab itu macam-macam. Pilihannya ada banyak. Nah, kadang-kadang ada yang mampu kita wujudkan, ada yang tidak mampu. Apa kata Ibn Taimiyah rahimahullah? Fa in kanatil asbabu maqduratan lah. Kalaulah sebab-sebab itu masih mampu dia wujudkan, wa huwa ma'murun biha, dan dia termasuk yang diperintahkan untuk melakukannya, fa'alaha. Ya dia kerjakan sebab-sebab itu ma'at tawakkul 'ala Allah, dengan tetap bertawakal kepada Allah. Kama yu'addil fara'id wa kama yujahidul adu wa yahmilus silah wa yalbasu junnatal harb, seperti orang yang melaksanakan kewajiban. Ya. Contohnya sholat. Ketika antum mendengar panggilan azan, hayya 'alas shalah, apa yang antum katakan? La haula wala quwwata illa billah. Ya, saya bisa gerakkan badan saya untuk berdiri, ruku, sujud, baca Al-Fatihah, tapi itu semuanya kalau Allah memberikan kekuatan. Hayya, ayo sholat. La haula wala quwwata illa billah. Artinya kita harus ingat bahwa yang menjadikan kita ini mampu untuk sholat itu bukan karena kita ini kuat, bukan karena kita ini hafal bacaan-bacaan sholat, zikir-zikir, doa-doa sholat, bukan, tapi karena memang Allah memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk sholat. Ya. Orang yang mau berjihad fisabilillah, dia harus pakai pakaian perang, ya, pakai senjatanya. Ya, kalau dulu pakai pedang atau pakai panah, ya sekarang menyesuaikan, pakai senjata api, pakai roket, pakai artileri, pakai bom, pesawat tempur, apa yang dia mampu, tank. Wala yaktafi fi daf'il aduwi ala mujarrad tawakkulihi. Dia enggak boleh mencukupkan dengan tawakal aja deh, udah deh, kita lawan dengan tawakal yuk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Enggak mau dia gerak, enggak mau dia gunakan senjata la. Wala yaktafi fi daf'il adu ala mujarrad tawakkulihi biduni ay yaf'ala ma umira bihi minal jihad. Enggak boleh dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Contohnya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkan untuk melawan musuh-musuh kalian itu segala bentuk kekuatan yang mampu kalian siapkan. Baik berupa kendaraan-kendaraan perang yang di masa itu adalah kuda-kuda yang ditambatkan, ataupun yang lainnya sesuai dengan kondisinya. Yang dengan itu kalian bisa membuat gentar, karena membuat gentar musuh adalah sebab dia kalah. Sebab musuh kalah itu kalau dia takut, iya gak? Makanya Nabi berusaha bagaimana musuh itu ketakutan dulu sebelum berperang, pertontonkan kekuatannya. Dan itu sampai hari ini juga dipakai. Ada parade militer kan. Biasa negara-negara itu kalau mau perang dia unjuk dulu, ya, percobaan, uji coba, bom diluncurkan di video, diviralkan biar musuhnya tak, wah gila, besar banget ini rudalnya ini. Rudalnya kecepatannya nggak bisa dikejar oleh sistem pertahanan udara musuhnya. Orang mikir-mikir, ketakutan dulu. Nah itu sudah salah satu sebab yang menjadikan musuhnya kalah. Tapi tetap tawakalnya pada Allah. Wa man tarakal asbabal ma'mura biha fa huwa 'ajizun mufarritun madmum.
Siapa yang tidak mau mengupayakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah, berarti dia ini adalah orang yang lemah, orang yang menyepelekan dan orang yang tercela. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, terkait dengan tawakal ini jangan sampai kita menyimpang karena mengabaikan sebab, dan jangan sampai pula kita menyimpang karena bertumpu kepada sebab, karena dua-duanya adalah perbuatan yang tercela dan itu berbahaya ya. Anehnya orang-orang ini kalau bicara masalah takdir, kadang-kadang dia lupa bahwasanya takdir itu tidak terjadi kecuali dengan sebab ya. Disuruh masuk Islam, kalau Allah menakdirkan saya Islam kan saya jadi masuk Islam. Disuruh jangan maksiat, sama. Kalau Allah takdirkan saya nggak maksiat, saya nggak maksiat. Jadi kayaknya Allah terus yang disalah-salahkan gitu. Persis kayak alasannya orang-orang musyrik. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Orang-orang musyrik itu nanti akan beralasan, seandainya Allah menghendaki, kami dan nenek moyang kami kan nggak akan syirik. Tapi kalau bicara urusan perut, nggak ada yang akidahnya kayak gitu. Itu orang yang punya akidah kayak gitu, kalau bicara urusan din, kasih tahu sama mereka, ya udah, kamu nggak usah kerja, duduk manis aja di sini, ya, mainan HP. Nggak bakalan kalau kamu mati karena kelaparan, asalkan Allah menakdirkan kamu kenyang, tetap kenyang. Nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah kerja, tidur aja, santai aja, ya. Kira-kira ada nggak yang punya pikiran kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau urusan agama, semua orang pakai dalil. Wah, belum takdirkan sama Allah. Jadi, padahal itu semua sama. Sebagaimana Allah menakdirkan hal-hal yang duniawi itu terwujud dengan sebab-sebab, sama. Yang sifatnya dini atau ukhrawi juga ada sebab-sebabnya. Orang mau makan, sebabnya harus, orang mau kenyang, sebabnya dia harus apa? Makan. Orang mau menghilangkan dahaga, dia harus minum. Orang kecapean, ingin pulih tenaganya, dia harus istirahat. Orang ingin punya anak, dia harus nikah. Itu logis itu. Nggak mungkin kan orang nggak nikah tiba-tiba punya anak dan anak kandung, nggak mungkin. Ya, adopsi iya mungkin. Anak kandung gimana, dari mana anak kandung? Nah, sama. Orang mau selamat dari neraka, mau masuk jannah, ada sebab-sebabnya. Ya, dia harus beriman, dia harus beramal soleh, dia harus jauhi syirik, dia harus jauhi dosa-dosa besar, istiqomah di atas itu semua, baru dia akan mendapatkan akibatnya. Taib, sudah masuk waktu ya. Taib ayyuhal ikhwah. Sebagai pelengkap, setelah kita menjelaskan tentang definisi dari tawakal, yaitu menggantungkan harapan kepada Allah dengan mewujudkan sebab-sebabnya, dan sebab-sebab itu selama dia mampu kita kerjakan dan itu diperintahkan oleh syariat, maka kita harus mengerjakannya. Sebagai pelengkap kita harus tahu bahwa sebab itu terbagi menjadi dua. Ada sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, asbab kauniyah, yang berdasarkan sunnatullah memang terbukti dalam banyak kasus dia akan menimbulkan akibat seperti itu. Contohnya makan itu adalah sebab kauniyah yang mengakibatkan rasa kenyang. Minum adalah sebab kauniyah yang mengusir rasa haus. Menikah adalah sebab kauniyah yang menjadikan orang itu punya keturunan. Olahraga adalah sebab kauniyah menjadikan orang itu sehat, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ini namanya asbab kauniyah. Tapi ada juga namanya asbab syar'iyah. Jadi kalau kauniyah itu
kita bisa katakan itu sebagai sebab karena berdasarkan eksperimen ini memang begitu. Realitanya begitu. Tanpa harus ada dalil. Ya. Cukuplah realita itu sebagai dalil. Ya. Sinar matahari yang panas menyebabkan kekeringan. Enggak perlu dalil. Emang realitanya begitu kok. Api menyebabkan kebakaran. Enggak perlu dalil. Ada yang namanya asbab syar'iyyah, sebab-sebab yang kita yakini sebagai sebab karena syariat bilang itu adalah sebab. Contohnya amal soleh adalah sebab masuk jannah. Iman adalah sebab masuk jannah. Taubat adalah sebab diampuninya dosa, termasuk juga doa. Nah, doa itu sebab. Makanya Nabi SAW menggabungkan antara asbab kauniyah dengan asbab syar'iyyah. Dalam perang Badar misalnya, sebab-sebab kauniyah yang dilakukan oleh Rasulullah ada di antaranya mengatur strategi. Idh antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Ketika kalian memilih dataran yang tinggi sedangkan musuhnya ada di dataran rendah. Dan Nabi mencari posisi yang dekat dengan sumber air, dikuasai dulu sumber airnya di Badar itu. Sehingga kaum muslimin walaupun jumlah mereka sedikit, senjata mereka seadanya, mereka bisa perang tidak dalam keadaan kehausan. Musuhnya nggak dapat sumber air. Ini bagian dari siasat perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tempatkan ini bagian sini, diatur pasukannya. Kemudian beliau doa. Lama doanya kepada Allah. Sampai Abu Bakar itu iba melihat saking khusyuknya Nabi berdoa. Dari khusyuknya itu beliau ngangkat tangannya tinggi-tinggi sampai selendang beliau jatuh. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kafaka munasyadataka rabbaka ya Rasulullah fa innahu munjizu ma wa'adak. Cukuplah engkau minta kepada Allah karena Allah pasti akan merealisasikan apa yang dia janjikan kepadamu. Jadi Nabi juga mengupayakan sebab-sebab yang berupa doa. Ketika ada masalah, beliau larinya ke sholat. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dan Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi di antara sebab kita ditolong adalah sabar dan sholat. Sebab kita ini terhindar dari tipu daya dan makar musuh adalah sabar dan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian itu bersabar, istiqomah di atas dinullah dan terus bertakwa kepada Allah, maka semua tipu daya musuh tidak akan bisa memudaratkan kamu. Itu janjinya Allah. Nah, kita harus perhatikan juga asbab syar'iyyah. Jangan cuma asbab hissiyah. Jangan cuma sebab-sebab yang kasat mata, tapi juga sebab-sebab yang syar'i ini, doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi yang bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Terkait dengan doa ini, jangan sampai kita ini malas doa, karena orang yang malas berdoa Allah murka sama dia. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir, fa innama yas'alu rabbahu 'azza wa jalla." Ya, kalau kalian itu punya angan-angan kepada Allah, sebutkan angan-angan sebanyak-banyaknya. Sampaikan semua permintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia minta itu adalah Rabb-nya, penguasanya, penciptanya. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian Nabi dalam hadis yang lain
mengatakan ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Apabila seorang muslim berdoa dan doanya itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahim, syaratnya ya, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga untuknya. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh, bisa jadi Allah akan segerakan apa yang dia minta dalam doanya itu. Dia minta apa, disegerakan, dikabulkan seperti yang dia minta. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpen, nanti aja deh di akhirat saya kasih, enggak di dunia. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah berikan tapi kebalikannya. Orang doa minta kebaikan, Allah kasih berupa terhindarnya dia dari keburukan yang itu setara dengan kebaikan yang dia minta. Qalu, para sahabat mengatakan, idzan nukthir. Apa kata Nabi? Allahu aktsar. Kalau gitu kita minta sebanyak-banyaknya dong. Ya Allah akan lebih banyak lagi ngasihnya. Tapi terserah Allah ya, mau ngasih dengan cara pertama atau kedua atau ketiga. Nah, ini kita harus paham. Kita ini hambanya Allah. Allah itu penguasa tertinggi jagat raya. Analogi sederhananya begini. Ada karyawan rendah di sebuah perusahaan, minta izin cuti sama bosnya, direktur utamanya. Apakah wajib direkturnya ngasih cuti? Wajib enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena dia direkturnya, dia yang ngatur, bukan karyawannya yang ngatur, ya enggak? Kalaupun mau dikasih cuti, ya terserah mau dikasih cutinya berapa. Dia ngajukan 1 bulan, enggak, sehari aja. Karena apa? Karena yang ngatur bukan karyawan, yang ngatur direktur. Nah, kita ini ibaratnya gitu ya. Ibaratnya kita ini minta kepada penguasa jagat raya Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Ya terserah mau dikasih yang mana sama Allah. Enggak dikasih, ya memang ada hikmahnya belum dikasih. Allah lebih tahu kenapa kita nggak segera dikasih, biar minta terus misalnya, atau nanti disimpan buat dikasih di akhirat, atau sebetulnya dikasih cuman berupa terhindarnya dari keburukan-keburukan. Jadi kita jangan lupa bahwa poinnya ini kita minta kepada zat yang mengatur alam semesta, bukan kita nyuruh. Beda kalau kita majikan nyuruh pembantu, ya pembantu nggak nurut kita marah-marah. Tapi ini kan kebalikannya gitu loh. Nah, jadi kita harus sadar bahwasanya kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "Innallaha yuhibbu an yas'alahu al-'ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum." Allah itu senang kalau hambanya itu selalu minta kepada Allah semua kebutuhan dinnya maupun dunianya. Minat ta'ami wa syarabi wal kiswati wa ghairi dzalik. Minta makannya sama Allah, minta pakaian sama Allah, minta minum sama Allah, apa aja minta sama Allah. Enggak apa-apa, Allah senang itu. Kama yas'alunahul hidayata wal maghfirah. Seperti Allah juga senang kalau kita minta hidayah, minta ampun sama Allah. Hidayah dan ampunan itu maslahat diniyah. Makan, minum, pakaian dan lain-lain itu maslahat dunawiyah. Kita mintanya semuanya sama Allah, Allah senang. Wa fil hadis, kemudian beliau mengutip sebuah hadis, liyas'al ahadukum rabbahu hajatihi kullaha. Hendaknya kalian minta semua hajatnya itu kepada Allah. Hatta syis'a na'lihi idzan qata'. Sampai yang paling remeh sekalipun, tali sepatu yang putus di tengah jalan, ya Allah putus. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Wa kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijih. Sebagian salaf itu sengaja melaporkan atau memanjatkan tepatnya ya, memanjatkan semua permintaannya ketika dia sholat. Jadi daftar permintaannya disampaikan kepada Allah saat dia sedang sholat, utamanya ketika sujud.
Ya, itu kita ada perintah untuk banyak doa di situ. Fa inna kullama yahtajul 'abdu ilaihi idza sa'alahu min Allah faqad adhara hajatahu fihi wa iftiqarahu ila Allah. Kenapa kok semuanya perlu kita minta dari Allah? Karena orang yang begini itu orang yang betul-betul menunjukkan kefakirannya dia di hadapan Allah dan betapa butuhnya dia kepada Allah. Dan Allah senang sama orang kayak gitu. Justru Allah itu senang kalau hamba ini merasa butuh banget sama Allah. Karena emang hakikatnya begitu. Kita enggak punya apa-apa kalau enggak ditolong sama Allah. Sebaliknya orang yang enggak pernah mau minta itu sombong kata Allah. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Perintah pertama perintah untuk doa, untuk minta. Allah Rabb kalian bilang, mintalah kepadaku Allah, aku akan ijabahi. Sesungguhnya mereka yang sombong tidak mau ibadah, tidak mau minta maksudnya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke jahanam. Ya, mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis yang kita simak di kajian kita malam ini bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi hujjah kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang baik dan benar. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.